untuk pesta pernikahan atau untuk hajatan customer kita, ya. Apa yang kita lakukan? Apakah pada saat kita mendapatkan order itu kita baru belanja, ataukah kita sudah punya stok untuk mengantisipasi kebutuhan kita masak? Yang mana? Kita begitu order kita baru belanja, ataukah kita punya stok? Kalau catering mah biasanya baru belanja, Pak. Tapi lebih baik Baru kalau misalkan belanja. ya, tapi lebih baik kalau misalkan ada stok bahan gitu. Ya, ya, oke. Beberapa bahan mungkin baru kita belanja setelah ada order gitu ya. Karena memang kalau kita memang terlalu berisiko kalau kita nyetok juga terlalu berisiko gitu ya. Mungkin nanti contoh barang-barang yang perishable kayak misalnya daging, sayuran, cabai, ya, sayuran gitu ya. Barang-barang yang mudah rusak itu sangat sangat berisiko kalau kita nyetok kan itu ya. Tapi barang-barang yang tahan lama seperti beras, kemudian garam, apakah kita begitu dapat order baru belanja? Kan tidak kan? Bisnis kita nggak cuma bisnis kita itu kan ngalir terus gitu ya. Nggak intermittent tapi terus-terusan. Itu continuous. Jadi kita pasti punya stok ya. Kayak kemarin kita diskusi tentang pizza. Begitu ada order tutup telepon, maka pizza tidak langsung tidak meracik bahan ya, tapi dia sudah punya adonan yang tinggal manasin, kasih topping baru panas dipanasin gitu ya. Nah itulah pentingnya. Kenapa? Bayangkan kalau pizza baru begitu order baru ngeracik bikin adonan itu nggak akan memenuhi 30 menit sampai ya, dan sangat berisiko. Karena apa? Karena nanti produksi juga terganggu gitu ya. Jadi intinya di satu sisi kita butuh persediaan karena yang pertama untuk menjamin service level atau untuk memenuhi kebutuhan pelanggan ya. Kayak di toko kita. Kenapa kita kok nyetok misalnya kayak sabun mandi merek tertentu, air minum dalam kemasan merek tertentu. Kenapa kita stok? Ya, itu karena memang kita mengantisipasi untuk pemenuhan kebutuhan pelanggan. Itu kalau barang jadi. Kalau bahan mentah untuk menjamin proses produksi lancar ya, kelancaran proses produksi itu kalau bahan mentah. Ya. Itu di satu sisi, jadi kepentingannya adalah untuk service level. Tapi di sisi lain, kalau kita punya persediaan, dampaknya apa? Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kita menanggung biaya ya. Ada beban biaya yang harus kita tanggung. Biaya itu, nah ini biayanya adalah terdiri dari ordering cost ya. Kalau bahan-bahan atau material ini kita beli ya, ini kita harus mengeluarkan biaya untuk order. Contohnya apa? Contohnya adalah biaya supplies ya. Supplies itu alat-alat alat tulis menulis, kebutuhan kantor yang digunakan untuk kirim order ya. Kemudian kalau kita membeli barang melalui tender, jadi kita membuka tender karena nilainya besar ya. Kita ingin memperoleh pemasok yang terbaik. Nah, penyelenggaraan tender itu juga ada biayanya. Kemudian persiapan dan pemrosesan order. Kemudian kalau material yang kita mau beli itu ada di luar, kita impor, maka kita harus membuka LC, itu juga ada biayanya. Termasuk pengiriman barang, ya, atau biaya transportasi, pemeriksaan barang, ya, nanti ada proses pemeriksaan ya, yang juga itu membutuhkan biaya. Kalau impor itu nanti membutuhkan surveyor juga, ya, diperiksa dulu. Dan biaya juga clerical support. Clerical support itu biaya administrasi untuk pemesanan. Nah ini kalau barangnya kita beli. Nah itu biaya order ini dikeluarkan setiap kali kita ngorder, gitu ya. Setiap kali kita ngorder. Nah kalau karakteristik dari masing-masing biaya ini Anda sudah belajar, nggak perlu kita diskusikan ya. Sedangkan kalau materialnya kita buat, ya, maka kita harus mengeluarkan setup cost, yaitu biaya persiapan produksi. Misalnya apa? Misalnya untuk membersihkan mesin, misalnya untuk menyetel mesin, ya. Misalnya untuk penyesuaian kayak tenaga kerja, penyiapan gitu ya.
Itu biaya yang kita butuhkan. Setiap kali produksi kita akan mengeluarkan biaya setup. Ya. Kemudian kita juga menanggung biaya untuk menyimpan atau holding cost. Seperti apa? Misalnya biaya keusangan. Ya, jadi ada material material yang mungkin mempunyai sifat cepat usang, itu juga harus kita tanggung biayanya. Ya. Misalnya barang itu disimpan di gudang, kemudian nggak bisa dipakai. Nah, itu juga biaya. Ya. Kemudian biaya asuransi. Kalau misalnya terjadi kebakaran, pencurian, gitu ya. Biaya extra staffing untuk administrasi. Kemudian biaya bunga. Kalau misalnya material yang kita beli itu kita belinya pakai pinjaman. Biaya pencurian untuk kehilangan, biaya kerusakan, biaya penggudangan. Nah, ini adalah biaya-biaya penyimpanan. Ini muncul kalau kita menyimpan material di gudang, ya. Sedangkan order cost muncul kalau kita memesan material, ya. Oke. Nah, ini manajemen inventory kita mempunyai beberapa rujukan, ya, atau kita bisa menggunakan model-model manajemen inventory. Ada yang bersifat fixed order, ya, misalnya menggunakan EOQ, POQ. Kemudian ada model probabilistik. Ya, kita nanti akan diskusi di model probabilistik. Kenapa? Karena EOQ sulit sekali untuk memenuhi asumsi-asumsi ini. Ya, contoh misalnya apa? Demand diketahui dan bersifat konstan. Apa iya dalam kenyataannya demand diketahui? Enggak. Ya. Kita jualan barang di warung aja demandnya kita nggak tahu. Hari ini laku berapa, besok mau laku berapa, lusa mau laku berapa, 3 hari yang akan datang mau laku berapa, itu tidak diketahui. Ya. Nah, ini berarti asumsi ini tidak bisa dipenuhi dalam kenyataannya, gitu ya. Lead time diketahui, ini juga sangat sulit dalam kenyataannya. Dalam dunia bisnis yang nyata, itu lead time itu tidak bersifat konstan, ya, bersifat variabel. Jadi kalau kita misalnya pesan material, ya, kalau kita bisnis catering, kita beli beras, kita beli ayam, kita beli daging, ya, ke supplier, itu pengirimannya juga tidak bisa dipastikan. Kadang hari yang sama, kadang 1 hari, kadang 2 hari, ya, paling lagi 1 hari, itu tidak bisa dipastikan. Jadi lead time itu sulit untuk dipastikan, gitu ya. Kemudian material diterima seketika itu juga nggak bisa dipenuhi, ya, karena material yang kita pesan itu belum tentu langsung kita pesan langsung dikirim, karena membutuhkan lead time, ya. Kemudian tidak ada diskon. Ya, kalau ada diskon, maka EOQ juga tidak bisa diberlakukan. Hanya ada 2 jenis biaya, order atau setup cost dan holding cost. Kenyataannya ada juga biaya di luar order dan setup, order dan holding, ya. Kemudian tidak mentoleransi kekurangan persediaan. Dan dalam kenyataannya mungkin saja kita mengalami kekurangan persediaan. Nah, ini asumsi-asumsi yang dalam dunia nyata itu sulit untuk dipenuhi. Oke. Ini sudah, nggak perlu kita bahas. Nah, sekarang kita singgung lagi, ya. Kita refreshing lagi tentang bagaimana EOQ ini terlanggar kalau ada diskon kuantitas, ya. Model quantity diskon ini akan menjawab berapa dan kapan mengorder, ya, kapan melakukan pesanan, kapan mengirimkan pesanan. Kemudian memanfaatkan quantity diskon. Jadi kalau kita pesan dalam jumlah tertentu, ya, misalnya kita pesan sebanyak 100 unit, harganya mungkin 10.000, ya, itu harga normal. Tapi kalau kita pesan 1.000 unit, harga itu bisa turun, ya. Nah, ini. Jadi ada quantity diskon, maka EOQ tidak bisa diberlakukan dengan secara langsung, ya, harus ada penyesuaian. Manfaat diskon ini nanti harga turun jika memesan dalam jumlah besar, ini nanti konsekuensinya ke
penghitungan EOQ ya. Sehingga asumsi EOQ yang lain juga berlaku. Kemudian adanya trade-off antara lower price dengan increase holding cost. Jadi kalau misalnya gini ya, kalau kita dikasih diskon, ya, beli 1.000 harganya menjadi 90. Tapi kalau beli 100 harganya 100. Nah, kalau kita memanfaatkan diskon berarti kita akan membeli dalam jumlah yang lebih besar. Ya. Dengan harga yang lebih rendah, kita bisa mendapatkan kita akan berbelanja dalam jumlah yang lebih besar. Ya. Karena ada semacam daya dorong atau insentif, yaitu lower price. Ya, jadi ada syarat kalau Anda beli jumlah sekian maka harganya akan didiskon. Nah itu maka kita akan tergerak untuk berbelanja lebih banyak karena memanfaatkan harga diskon. Tapi masalahnya Pak, masalahnya kalau kita berbelanja banyak, kita membeli dalam jumlah banyak, kita mengadakan dalam jumlah banyak, maka holding cost akan meningkat. Nah ini juga simalakama ya, ini mengandung trade-off. Kita beli banyak, tapi holding cost akan meningkat. Gitu. Nah, untuk hal ini, maka langkah yang perlu kita lakukan itu adalah identifikasi diskon kuantitas yang ditawarkan supplier. Ya, itu langkah pertama. Langkah kedua, hitung EOQ pada setiap skim harga. Ya, setiap skema harga kita hitung EOQ-nya. Jika dengan EOQ diskon lebih besar, ya, jika EOQ dengan diskon lebih besar daripada kuantitas diskon, maka EOQ layak. Hitung total inventory cost. Ya, hitung total inventory cost untuk masing-masing harga dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Total inventory cost dalam hal ini itu adalah total inventory cost dihitung dengan total order cost ya, yaitu jumlah order jumlah biaya order selama setahun. Berapa besarnya? Besarnya adalah kebutuhan dalam 1 tahun ya, ini kebutuhan material dalam 1 tahun atau sales dalam 1 tahun dibagi dengan kuantitas order. Sekali order kita akan mendatangkan berapa gitu ya. Misalnya kebutuhan 1 tahun adalah 1.000. Setiap kali order sebanyak 100, maka kita akan 10 kali order ya. Berapa biayanya? Biayanya dikalikan biaya order per order ya. Biaya untuk melakukan pesanan setiap kali pesan. Kayak transportasi, kemudian administrasi, bongkar muat, surveillance dan sebagainya tadi ya. Nah, itu akan dikeluarkan setiap kali pesan sehingga biaya per tahunnya itu adalah frekuensi pemesanan ini. Kebutuhan 1 tahun dibagi Q itu adalah frekuensi pemesanan kali jumlah biaya order per sekali order ini. Ditambah dengan biaya penyimpanan. Ya, biaya penyimpanan itu kita hitung rata-rata persediaan, yaitu rata-rata persediaan itu adalah Q. Banyak yang kita order dibagi 2. Kali I kali P, di mana I-nya itu adalah holding cost per unit per tahun, dan biasanya ini persentase dari harga P. Persentase dari buying price, dari harga P. Dikalikan I. Persentase ya, I-nya itu persentase. Kalikan H. H-nya itu adalah nilai beli material. Ya, nilai beli material. Nah, ini sehingga TIC-nya itu adalah jumlah biaya pemesanan atau order cost dalam 1 tahun ditambah holding cost dalam 1 tahun ditambah PD. PD itu nilai material yang disimpan. PD. Contoh ya. Nah, sekarang kita ambil contoh bagaimana quantity diskon atau
diskon kesehatan itu merubah EOQ, penghitungan EOQ. BAS Healthcare menyediakan alat kesehatan ya untuk rumah sakit. Jadi kita jualan alat kesehatan ke rumah sakit-rumah sakit. Permintaan Alkes ya. Jadi perkiraan penjualan atau demand-nya dalam 1 tahun adalah 5.200 unit. Ya, ini kebutuhan 1 tahun. Alkes disimpan dalam gudang toko sebelum dijual dengan biaya simpan 28% dari nilai rata-rata persediaan. Nah, 28% ini yang disebut sebagai I. Ya. 28% dari nilai rata-rata persediaan. Nilai rata-rata persediaan berapa? Nilai rata-rata persediaan itu adalah ini Q per 2 itu rata-rata kalikan harganya. Ya. Itu nilai rata-rata persediaan. Kalikan I, yaitu I persentase biaya persediaan. Nih. 28% dari nilai rata-rata persediaan per tahun. Saat ini sedang ada penawaran diskon dari pabrikan sebagai berikut. Jika kita membeli minimal 1.500 unit, maka harga beli per unit itu 96. Jika pembelian berada antara 120 atau minimal 120 sampai dengan 1.499. Harganya naik. Atau kita balik di sini ya. Alkes ini harga normalnya 100 per unit. Ya. 100 per unit. Tapi kita ditawari harga kalau Bapak belanjanya minimal 120 sampai 1.499, maka harganya dikasih diskon. Yang tadinya 100 menjadi 98. Kalau belinya lebih banyak lagi, ya, misalnya minimal 1.500 belinya, harga beli itu juga turun. Ya, dikasih diskon 4%. Yang tadinya 100 menjadi 96. Ini syaratnya ini. Syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Oke. Alkes ini diperoleh melalui impor dengan biaya 200 sekali impor. Ya, misalnya untuk membuka LC, misalnya untuk menyewa forwarder, misalnya untuk pemeriksaan di bea cukai pelabuhan, ya. Ini biayanya 200 sekali pesan, ya. Sekali pesan. Nah, berapa kuantitas sekali order? Jadi berapa kinya? Berapa kinya? Ini yang kita akan selesaikan. Ini algoritmanya seperti ini. Urutan langkahnya yang ini. Nih, ya. Nah, kita akan sederhanakan di sini. Yang pertama, hitung EOQ untuk harga terendah. Jadi kita ambil harga terendah terlebih dahulu. Ya, kita coba langsung ya. Atau ini sudah sering didiskusikan. Sudah pernah menyelesaikan kasus quantity diskon di manajemen persediaan atau keuangan? Belum? Oke. Kita coba selesaikan ya. Ini EOQ dengan diskon. Baik. Ya. Kita lihat D di sini, D 5.200. Ya. 5.200 unit. Ini adalah demand per tahun. Ya. Kemudian I-nya 28%. S-nya S-nya 200. Ya. Biaya pesan 200 per sekali pesan. Kebutuhan 5.200 per tahun dengan biaya penyimpanan 28% dari nilai persediaan. Ini merupakan biaya simpan yang dihitung persentase, ya. Kita bikin
berbagai alternatif harga. Harga normal ada di sini. Ini harga normal. 100 per unit. Ini harga diskon yang pertama, ini harga diskon yang kedua. Ya. Nah, kita ikuti langkahnya. Hitung EOQ untuk harga terendah. Harga terendah. Ya. Jadi kita ngambilnya harga terendah dulu. EOQ-nya itu adalah, ini EOQ-nya, perhitungan EOQ-nya. Ini. Kalau kita mempunyai data di sini, demand-nya 5.200, 2 kali DS, 2 kali H kali S, 2 kali D kali S. Intinya kita tahu S-nya juga sudah ada. Jadi di sini akar ya 2 kali D kali S. Akar 2 kali D ini kali S. Biaya pesen sekali pesen. Ya. Kemudian dibagi dengan H, di mana H ini sudah dikonversi menjadi I, yaitu nilai persediaan. Ya. Dibagi I kali H, ini I-nya, kali H, hanya itu adalah harga. Ini. Oke. Dua kali B1 kali B3 dibagi, oh salah ini, dibagi B2 kali B5. B5. Ya, harganya adalah 96. Oke. 278,17. Sekarang cek ya. 278,17 ini masuk ke sini nggak? Masuk ke sini ya? Cek Ki hasil penghitungan pada langkah 1. Ini langkah 1 sudah kita hitung ya. Apakah Ki lebih besar atau sama dengan, jadi apakah Ki lebih besar atau sama dengan jumlah minimal order untuk mendapatkan harga diskon tersebut. Minimal order untuk mendapatkan diskon harganya menjadi 96 berapa? Minimal ordernya adalah 1.500. Di sini Ki-nya dapat nggak 1.500? Ternyata nggak dapat. Nah, ini yang disebut sebagai tidak visible. Ya. Tidak visible, jadi tidak masuk. Ya. 278, sementara syarat minimal diskon itu adalah 1.500. Ya. Jadi nggak visible. Karena nggak visible, kita ke harga yang lebih tinggi. Yang nomor 2, yang 98. Sekarang kita cek EOQ-nya. Dengan cara yang sama, kita mendapatkan EOQ 275,32. Sekarang kita bandingkan dengan ini. Ya. 20. Yang kedua ini ya. Dengan cara yang sama, kita mendapatkan Ki sebesar 275,32. Ya, 275,32. Masuk enggak di syarat diskon yang kedua? Ya.
Masuk ya. Jadi kita bisa mendapatkan harga 98 karena kita membeli di atas 1120, di atas 120. Ya, kita membeli sebanyak 278. Nah, berarti masuk. Nah, di sini berarti ini yang layak. Ya. Ini yang layak, yaitu bagaimana kita bisa mengatakan bahwa ini layak? EOQ dikatakan layak atau pemesanan sebesar Q dikatakan layak kalau biayanya paling kecil, paling rendah. Ya. Kita cek sekarang, kita buktikan layak atau tidaknya. Nih, ya kita buktikan. Kita ingin membuktikan bahwa Q sebesar 275,32 ini adalah Q yang optimal, yang ekonomis. Apa iya? Nah, Q yang ekonomis atau EOQ itu didapatkan dari sini. Ya, didapatkan dari sini. Yaitu dengan syarat bahwa ini kalau kita lihat kurvanya, Q yang ekonomis itu menghasilkan biaya persediaan yang paling ringan. Biaya persediaan yang paling ringan. Yang paling kecil. Ya. Biaya persediaan itu datanya dari sini. Yang pertama biaya simpan. Ya. Kalau kita order sebanyak 275,32, maka berapa biaya simpannya? Ini ya. Biaya simpan ini adalah D per Q kali S. Berarti D per Q kali S. D per Q itu apa D per Q? Demand 1 tahun dibagi berapa nilai atau volume material sepanjang kita beli. Ya. Nah, jadi di sini D-nya, ya D-nya itu kebutuhan setahun 5.200. Ya. S-nya sekali pesan, sorry. Ini biaya simpan ya, biaya simpan. Sekali pesan 275. Ya. Maka berapa rata-rata persediaan kita? Rata-rata persediaan kita itu adalah Q per 2, yang ini, Q per 2. Jadi Q per 2 kali ya, biaya simpan, tarif biaya penyimpanan selama setahun, ya, yaitu 28% kali harga material tersebut. Harganya berapa? Harganya yang kita ambil adalah yang 98. Ya, ini biaya simpan. Hanya 3.777. Itu biaya simpan per tahun. Q per 2 kali tarif biaya penyimpanan. Sekarang biaya pesan. Biaya pesan itu adalah frekuensi pesan, ya, jadi berapa kali kita memesan, kalikan biaya pesan setiap kali kita memesan. Biaya pesan setiap kali kita memesan itu adalah S. 200. Nah, berapa biaya order? Yaitu frekuensi melakukan pesanan. Frekuensi melakukan pesanan itu adalah demand per tahun dibagi dengan jumlah setiap kali pesan. Ini jumlah setiap kali pesan. Ya, jadi D per Q kali S. S-nya itu
biaya impor sekali impor kali S. Kali S. Ya, terbukti ya, terbukti. Jadi di sini bukti matematis bahwa kalau kita mesen sebanyak 275 unit atau 276 unit, maka kita mencapai biaya persediaan yang paling rendah. Buktinya apa? Buktinya secara matematik ini, yaitu bahwa biaya simpan pada Q tertentu sama dengan biaya pesan. Maka Q itu adalah jumlah order. Ya, jumlah order. Nah, biaya penyimpanan, biaya persediaan per tahun ini akan menjadi Rp7.555, yaitu terdiri dari biaya pesan dan biaya simpan. Sampai sini bisa diikuti? Bisa diikuti? Itu kalau ada diskon. Ya, EOQ harus kita modifikasi kalau ada diskon. Ada pertanyaan? Tidak ada? Belum, Pak. Belum, oke. Kalau belum kita lanjut ya. Kita tinggalkan diskon apa? EOQ dengan diskon, kita akan menginjak probabilistik. Oke. Model probabilistik itu adalah model manajemen persediaan yang mengakomodir ketidakpastian. Ketidakpastian itu bisa ketidakpastian demand ya, atau penjualan, bisa ketidakpastian lead time. Ya. Nah, untuk mengantisipasi ketidakpastian ini kita gunakan model probabilistik. Ya. Dan di sini nanti ada konsekuensi. Untuk mengantisipasi ketidakpastian ini kita harus apa namanya ya, menerapkan safety stock atau perlu mengadakan safety stock, persediaan pengaman, ya, pengaman. Safety stock ini digunakan ketika demand tidak konstan atau tidak pasti. Ya gunanya apa? Gunanya untuk menjaga terpenuhnya service level yang diinginkan. Kalau kita ambil contoh di sini, reorder point. Ya, reorder point itu adalah reorder point itu apa? Reorder point? Masih ingat? Apa reorder point? Titik pesan kembali ya kalau bahasa Indonesianya. Apa penjelasannya? Reorder point menunjukkan apa? Tingkat persediaan paling rendah saat pesanan harus dibuat, Pak. Tingkat persediaan di mana? Saat persediaan itu ada di titik paling rendah, jadi harus segera membuat lagi stoknya. Oke, ya. Tingkat persediaan di mana kita harus mengirim pesanan kepada vendor, pada supplier, ya. Contohnya gini. Contohnya gini ya. Kita berbisnis distributor bangunan, ya, distributor bangunan. Salah satu yang kita jual adalah semen, ya. Nah, hasil apa penjualan semen ini kan tidak konstan ya. Kadang naik, kadang turun. Misalnya satu hari ada 18, kadang 15, kadang 17, kadang 20 lagi. Nah, itu mencerminkan ketidakpastian. Ya.
Nah, kalau pasti, karena ketidakpastian ini, maka kita butuh safety stock. Ya, dan safety stock ini nanti akan menambah ROP. Jadi ROP ini ya, ROP, taruhlah tadi semen kita di gudang, itu tinggal 100 sak. Ya, 100 sak. Nah, 100 sak ini mungkin akan bisa dipakai selama 10 hari. Per hari bisa jualan 10 sak. Ya. Pada saat tingkat persediaan berapa, kita harus kirim order ke pabrik semen atau ke distributor semen. Ya. Kalau informasinya pasti, demand-nya pasti, jualan kita pasti, oh sehari pasti 10 sak. Misalnya kayak gitu ya, misalnya kayak gitu. Andaikan saja pasti gitu ya. Kemudian setiap kali kita mengambil semen itu dari distributor di Padalarang misalnya ya. Dan itu juga pasti, misalnya kita pesan sekarang, nanti 5 hari lagi semen datang. Maka ROP adalah jumlah penjualan atau penggunaan rata-rata kalikan lead time. Ya, kalikan lead time. Kalau semuanya pasti ya. Jadi kalau kita tiap hari bisa menjual 10 semen, 10 sak semen per hari dan pasti, kemudian kalau kita pesan semen ke distributor itu pasti 5 hari, maka ROP-nya berapa? Di titik mana? Yaitu ROP, reorder point, akan kita lakukan ketika persediaan sama dengan rata-rata pemakaian yang pasti itu, yaitu 10 kalikan lead time. Ya, kalikan lead time. Maka 10 kali 5. Begitu persediaan kita mencapai 50, maka kita harus ngirim order ya kepada distributor. Hey distributor, tolong segera kirim. Oke, siap. 5 hari terkirim. Gitu ya. Nah, ini nanti akan membentuk grafik seperti ini. Seperti ini. Ya. Nah, ini adalah reorder point. Jadi kalau stok kita tinggal 500 ya. Tinggal 500, yaitu pemakaian 5 hari ya, 5 hari lead time yang kita butuhkan kali 10. 10 itu adalah penggunaan harian. 5 kali 10, 50 ya, 50. Jadi pada saat semen kita tinggal 50 di sini, maka kita harus segera order kepada distributor ya. Kita order. Nah, selama menunggu ordernya kan 5 hari. Ya, 5 hari. Sehari kita bisa menjual 10 sak. Selama 5 hari, stok kita ya atau on hand ini lama-lama akan habis. Selama 5 hari ini. Karena setiap hari terserap sebanyak 10 sak. Nah, pada saat persediaan habis di sini, maka pesanan kita datang. Ini. Nah, ini nanti akan menjadi pola seperti ini terus. Ya, ROP-nya di sini. Kemudian selama menunggu ROP kita tetap berbisnis ya. Sampai persediaan 0, maka ini nanti datang yang kita pesan 80 berapa tadi yang kita pesan? Ya, sekian unit gitu ya. Kemudian kita pakai lagi, pada suatu saat stok tinggal 50. Kita pesankan lagi dan seterusnya. Ya, nah itu contoh ROP. Dan di sini ROP-nya ini ya. Itu tadi contoh ROP yang ini, D kali L. Ya, ini bisa kita pakai kalau semuanya pasti, demand-nya pasti, lead time-nya pasti. Dalam kenyataannya nggak ada yang bisa pasti. Yang pasti itu adalah Tuhan. Ya. Kita dalam kondisi ketidakpastian. Besok sore jam segini hujan atau enggak? Enggak pasti. Tapi ada peluang. Ya. Peluangnya kalau nggak hujan ya hujan.
Itu ya. Nah, itu ketidakpastian. Nah, ketidakpastian ini diantisipasi dengan safety stock. Ya. Diantisipasi dengan safety stock. Karena ada safety stock, maka ROP pun akan disesuaikan. Yaitu D kali L plus safety stock. Ya, itulah gunanya safety stock. Meskipun demikian, kita sudah punya safety stock, ada kalanya kita juga mengalami stock out. Apa itu stock out? Stock out itu adalah resiko terjadinya demand melebihi stok. Ya, demand melebihi stok. Jadi kita punya Pepsodent tinggal 10 di rak. Pada hari itu yang datang yang membeli ada 15. Nah, itu terjadi stock out. Gitu ya. Demand melebihi stok. Nah, ini ada biayanya ya, ada biayanya. Annual stock out cost itu dihitung dengan jumlah kekurangan stok kali probabilitas terjadinya kekurangan stok tersebut kali biaya stock out per unit kali jumlah order per tahun. Ya. Nah, tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya penyimpanan tambahan dan biaya stock out. Ya, contohnya gini. Kita mengelola optik, ya. Historis data itu menunjukkan bahwa pola kebutuhan atau pola penjualan itu bervariasi. Dari mulai 30, 40, 50, 60, 70. Ya. Jumlah penjualan sama dengan 30 itu probabilitasnya 20%. Jumlah penjualan 40 probabilitasnya 20%. Jumlah penjualan 50 probabilitasnya 30%. Jumlah penjualan 60 probabilitasnya 20% dan jumlah penjualan 70 jumlahnya probabilitasnya 10%. Total 100. Nah, kita menetapkan bahwa ROP ya, dalam kondisi pasti itu 50 unit. Dari mana 50 unit? Ini adalah rata-rata pemakaian sehari, rata-rata pemakaian selama lead time, ya, yang memiliki probabilitas kejadian paling besar. Nih ya, memiliki probabilitas kejadian paling besar. Sehingga di sini kita tetapkan sebagai ROP. Jika order selama setahun dilakukan sebanyak 6 kali, ya, kemudian kalau terjadi stock out, kita harus mengeluarkan biaya 40 per kacamata per frame. Ya, 40 untuk apa? Misalnya ya, kita jualan kacamata, kacamata kita laris, ternyata kita kehabisan stok. Ya. Orang kalau misalnya beli sesuatu, kemudian barangnya nggak ada, kan kecewa. Nah, untuk menutupi kekecewaan ini, untuk menghindari kekecewaan pelanggan, sehingga pelanggan tidak puas, kita harus tetap mengadakan, menyediakan. Ya, jadi tetap melayani konsumen. Karena stoknya nggak ada, kita langsung bikin mendadak. Atau kita beli dari kompetitor kita. Paham maksudnya ya? Untuk menjaga customer tidak kecewa. Ya. Mungkin mau tidak mau kita harus membeli dari dari kompetitor kita, ya, dari pesaing kita. Demi apa? Demi mempertahankan pelanggan. Nah, ini ada biayanya. Karena pembelian dilakukan secara tidak normal, maka biayanya adalah 40 per frame. Ini stock out cost. Sedangkan carrying cost, ya, biaya untuk menyimpan kacamata ini $5 per frame per tahun. Ya, jadi biaya untuk menyimpan itu $5 per frame per tahun. Nah, sebagai manajer outlet, Anda diminta untuk menetapkan berapa safety stock
dan berapa ROP. Berapa safety stock, berapa ROP. Nah, kita bisa hitung seperti ini. Ya. Kita akan tetapkan safety stock kita. Kan selama ini kita menyediakan 50 unit. Ya. Andaikan permintaan 60, maka kita mengalami stock out. Andaikan permintaan 70, kita juga mengalami stock out. Di sini stock out-nya adalah 10. Di sini stock out-nya 20. Nah, jumlah stock out ini yang kemungkinan stock out ini yang akan kita jadikan sebagai dasar untuk menentukan safety stock. Oke. Ya. Kita pengen bahwa bisnis kita aman. Sama sekali tidak pernah terjadi safety stock. Atau kita menekan seminimal mungkin safety stock. Nah, kita pilih misalnya setiap kali order kita akan tetapkan safety stocknya, ya, safety stocknya untuk mengamankan berapapun permintaan kita nggak akan pernah stock out atau selalu ada. Maka kita tetapkan safety stocknya sama dengan selisih antara ROP saat ini dengan order yang paling besar. Ya. Order yang paling besar. Di sini yang paling besar adalah 70 unit. Berarti safety stock-nya adalah 70 kurangi 50 sama dengan 60 sama dengan 20. Sama dengan 20. Ini. Atau kita mau safety stock 10. Kalau safety stock 10 masih ada risiko kalau terjadi demand-nya 70. Kita berisiko nanti. Ya. Kalau kita safety stock-nya 20, tidak ada risiko yang berkaitan dengan service level. Ya, 70. Kalau demand-nya 50, kita masih mampu melayani. Kalau 60 masih mampu, 70 juga masih mampu. Gitu ya. Nah, kalau safety stock-nya 20, aman. Tapi kita akan menambah holding cost. Jadi ada tambahan holding cost. Berapa besarnya? Besarnya adalah jumlah safety stock, ya, berarti di atas kelebihan ROB existing, ya, 20, kalikan carrying cost, biaya simpan per frame per tahun. Nah, berarti kalau kita menetapkan safety stock 20 unit, maka ada tambahan biaya untuk holding. Berapa besarnya? Yaitu 20 kali carrying cost per frame per tahun. 20 kali 5. Sama dengan 100. Ya. Ada stock out nggak? Nggak ada stock out. Karena demand berapapun akan dia layani. Ya, demand berapapun akan dilayani. Tapi dia juga harus menanggung biaya penyimpanan. Ya, biaya penyimpanan berapa? Nah, ini besarnya. Besarnya tambahan biaya penyimpanan itu adalah 20 kali 5. 20 itu adalah safety stock, 5 itu adalah biaya untuk menyimpan per unit per tahun. Ya. Stock out cost nggak ada karena memang nggak ada risiko terjadi stock out. Sehingga total cost tambahannya itu adalah 100. Bagaimana kalau kita safety stock-nya 10? Kalau 10 itu bisa mengantisipasi kalau demand-nya 60 dan kurang dari 60. Tapi kalau demand-nya 70, ini akan terjadi stock out. Ya. Nah, sekarang kita cek yang 60. Kalau safety stock 10, ya, untuk mengantisipasi demand yang 60 ya.
Maka tambahan holding cost setahunnya itu 10 kali 5. Betul ya. Sama dengan 50. Berapa stock out cost-nya? Karena ini juga ada probabilitas stock out. Kapan terjadi stock out? Kalau kita safety stock-nya 10. Kapan terjadi stock out? 10. 10. Dari mana 10? Dari mana 10? Dari sini. Ya. Kita mempunyai ROP 50. Safety stock-nya kita tetapkan 10. Berarti kita punya material berapa? ROP-nya 50, kita tetapkan safety stock-nya 10. Berarti kita punya material berapa? 60. 60 ya, 60. Nah, kalau demand-nya 60 aman, nggak ada stock out. Karena stok kita sama dengan demand. Kalau 50 aman, kalau 40 aman. Jadi kalau ini ke bawah aman. Ya, nggak ada stock out. Tapi kalau demand-nya 70, kita punya stok hanya 60. Maka terjadi stock out. Berapa terjadinya stock out? 10. Nah, ini ya. Jadi stock out cost kalau kita mau menetapkan safety stock 10 itu adalah 10 kali probabilitas terjadinya demand ini, demand yang melebihi ini, yaitu 10% ya, 10%. Di sini 10 yaitu kelebihan 60 ke 50 kali 10% kali 40. 40 itu stock out cost. Jadi setiap kali kita mengalami stock out, maka cost-nya adalah 40 per frame. Ya. Jadi 10 kali probabilitas terjadinya demand 70 ya adalah 1%. Nih. Ini 10% ya. 10%. 0,1 kali 40 kali 6 karena dalam 1 tahun ini kita order sebanyak 6 kali. Berapa stock out cost-nya? Stock out cost-nya adalah 240. Sehingga tambahan total biaya tambahan ya, total biaya persediaan tambahan itu menjadi 290, yaitu 240 ditambah 50. Bisa ngikuti? Bagaimana kalau kita nggak mau nanggung biaya stock out lah, nggak mau nanggung biaya kelebihan untuk nyimpen ya nggak mau nanggung biaya simpan tambahan. Oke lah, pokoknya kita mah pengennya nggak boros, gitu ya. Karena nggak boros, kita berani. Saya nggak mau save stock. Udah pokoknya kalau ada pelanggan datang kasih aja apa yang ada di stok kita. Oke, nggak nambah berarti ya. Kalau nggak nambah berarti safety stocknya 0. Karena nggak nambah maka holding cost-nya juga nggak ada. Ya. Tapi risikonya sangat besar. Risikonya yang terjadi apa? Risiko yang terjadi itu adalah kalau demand-nya 60. Ini lebih tinggi. Lebih tinggi 10 rupiah. Kalau demand-nya 60, apa yang terjadi? Kita punya stok 50, demand-nya 60, maka kita mengalami stock out 10. Ya. Kalikan ini. Probabilitas terjadinya stock out yaitu probabilitas demand 60, probabilitas demand 60 itu 20%, 20%. Ini kali stock out cost 40 per frame kali frekuensi pembelian kali 6.
Ditambah kalau demand-nya yang melebihi ini juga, yaitu demand-nya bagaimana kalau demand-nya 60. Berarti berapa stock out-nya? Stock out-nya adalah 10. Ya, 10. Probabilitas terjadinya demand 60 itu 0,2, 20%. Kalikan stock out cost 40 kali frekuensi pesan 60. 20. Ini demand 70, probabilitas terjadi demand 70 adalah 10%, kali 40 yaitu biaya stock out dan kali 6 frekuensi pesan dalam 1 tahun. Totalnya stock out cost-nya adalah 960. Nah, di antara sekian banyak ada 3 pilihan stock level, safety stock, maka kita akan menjatuhkan pilihan ke yang pertama. Jadi kita akan menyimpan safety stock sebanyak 20 unit. Karena apa? Karena bisa mendatangkan total cost yang paling rendah, ya, yang paling efisien. Tuh. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Bisa ngikutin? Tidak ada pertanyaan ya? Oke. Baik. Kalau begitu kita lanjutkan. Nah, bagaimana kalau demand, nah ini ya, jadi model safety stock dengan demand probabilistik ini bisa kita gambarkan dalam grafik di sebelah kiri. Ya. Ini adalah tingkat inventory yang ke atas, ini adalah waktu. Jadi dalam kondisi ketidakpastian kita mempunyai minimum demand selama lead time dan maksimum demand selama lead time. Ya. Dan dari situ juga dari data yang kita miliki kita juga mempunyai rata-rata demand selama lead time. Ya, during demand mean demand during lead time. Rata-rata demand selama lead time. Ya, selama menunggu. Nah, di sini demand itu nanti akan mengikuti distribusi normal, ya, akan mengikuti distribusi normal. Jadi di sini ya, probabilitas terjadinya demand selama lead time ya, itu berdistribusi normal, ya, berdistribusi normal. Sehingga di sini rata-rata demand itu adalah di titik tengah ini, di titik tengah kurva distribusi normal. Ini rata-rata demand. Ya. Nah, sementara kekurangan demand, ya, kekurangan demand ini ada di daerah sini. Ya, kekurangan ini nanti akan kita tutup dengan safety stock. Ya, nah di sini ini sangat terkait dengan lead time dan juga placing order atau penempatan order. Ya. Oke, sekarang kita coba. Rata-rata demand untuk alat resusitasi bus healthcare ya. Adalah 350 unit per tahun dengan standar deviasi 10 unit. Nah, ini juga salah satu ciri ya. Kalau kita bicara tentang sesuatu yang tidak pasti, itu pasti ada nilai rata-rata. Ya, nah di sini juga rata-rata demand 350 unit per tahun. Rata-rata demandnya dengan standar deviasi. Nah, ciri yang kedua itu adalah adanya standar deviasi. Itu mencerminkan ketidakpastian. Ya, jadi ada rata-rata, ada standar deviasi. Bahasanya mentolerir stock out 5%. Apa maknanya? Apa maksudnya? Ya. Jadi dengan persediaan yang ada,
maka probabilitas persediaan itu tidak cukup untuk memenuhi demand itu 5%. Ya. Probabilitas persediaan yang ada tidak cukup untuk memenuhi demand itu 5%. Nah, kalau kita balik, ya, ini pertanyaan pertama. Berapa service level? Artinya apa? Kalau probabilitas tidak mampu memenuhi demand dari stok yang ada 5%, kalau kita balik, probabilitas kita mampu memenuhi demand dari stok yang ada, itu adalah 95%. Gitu ya. Jadi, di sini berapa service level? Nah, service level itu menunjukkan kemampuan kita, kemampuan bisnis, untuk memenuhi demand dari stok yang ada atau on hand inventory. Itu service level. Ya. Kemampuan kita untuk memenuhi demand dari inventory yang ada, dari on hand inventory. Itu service level. Dalam hal ini, berapa service levelnya? Kalau kita mentolerir stock out 5%, maka service levelnya berapa? Berapa saja? Kita mentolerir stock out 5%. Artinya probabilitas kita tidak mampu memenuhi demand dari on hand inventory itu 5%. Ya. Service level berarti berapa? 95%. Berapa? 95%. 95%. Ya. 95%. Dari mana 95%? Ini. Service level itu sama dengan 1 minus stock out. Ya. Jadi kalau stock out-nya kita tolerir 5%, maka kita menetapkan service level 95%. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat secara kurva ya, kurva distribusi normal, di sini artinya bahwa luas area di bawah kurva distribusi normal ini yang sebesar 95%, ini menunjukkan bahwa kita mampu memenuhi demand dari on hand inventory. Ya. Jadi on hand atau dibalik on hand inventory itu bisa menutup 95% demand. Nah, yang 5% itu di luar kemampuan kita. Artinya ini adalah risiko terjadinya stock out. Ya, risiko terjadinya stock out. Nah, kalau rata-rata demand sama dengan 350, ya, maka kita akan menjamin ini yang 95% harus ketutup. Ini berapa safety stock-nya, ya. Jadi kita harus menyediakan safety stock berapa, gitu ya. Ini safety stock berapa dan berapa ROP-nya nanti, gitu, ya. Oke. Dengan adanya ketidakpastian, maka ROP yang baru itu adalah ROP yang berupa demand selama lead time, ya. Jadi ini ROP yang ini. Ini ya, ROP ini ditambah dengan SS. Ditambah dengan ROP sama dengan ROP demand during selama lead time. Ya, jadi rata-rata sama dengan rata-rata demand selama lead time ditambah dengan safety stock. Ya, di mana safety stock itu adalah Z kali standar deviasi demand selama lead time. Z kali standar deviasi demand selama lead time. Dan Z itu sendiri merupakan luas daerah di bawah kurva distribusi normal untuk tingkat service level tertentu. Ya, untuk tingkat service level tertentu.
Dan standar deviasi demand selama lead time ini adalah standar deviasi demand selama lead time ya. Nah, sekarang kita akan coba selesaikan ini. Oke, ya. Kita hapus dulu nih. Sekarang kita selesaikan ini. Baik. Pas healthcare ini mempunyai rata-rata demand 350 unit. 350 unit. Dengan standar deviasi 10 unit. Ya. Standar deviasi 10 unit. Nah, ini berarti rata-rata demand ini merupakan ROP dalam hal ini. Ya. Atau ini ROP. Berapa safety stock dengan adanya ketidakpastian? Dari mana tahu bahwa itu tidak pasti? Kita tahu bahwa ini tidak pasti, itu dari sini aja informasi ini. Ini rata-rata demand. Oh, berarti kalau ada rata-rata, itu nanti ada nilai-nilai di bawah atau di atas rata-rata. Ini cermin ketidakpastian. Yang kedua ada standar deviasi. Oke, standar deviasi ini yang nanti akan kita pakai. Ya. Sekarang kita akan cek. Ya. Kita mentolerir stock out 5%. 5%. Kalau begitu, berapa service level? Kalau stock out 5%, service level berapa? 1 minus 5%. 95%. 95%. Nah, kalau service level 95%, maka berapa nilai Z-nya? Ya. Level of confidence 95%. Nilai Z-nya berapa? Nah, kalau Anda cari di statistik, itu nanti Anda akan cari di tabel distribusi normal. Tapi kalau dengan Excel, hanya cukup 3 ketukan kita bisa memperoleh nilai Z, yaitu dengan menggunakan fungsi norms in. Norms in yang akan kita pakai norms INV 1,64. Ya. Di service level 95% itu menghasilkan nilai Z 1,64. Nah, sekarang berapa safety stock-nya? Ya, safety stock-nya simply bisa kita hitung di sini. Standar deviasi demand selama lead time. Ya. Standar deviasi demand selama lead time itu adalah 10. Ya. Sehingga safety stock-nya itu adalah Z kali standar deviasi demand selama lead time. Ini. Jadi safety stock 16,44 unit. Dan ROP yang baru dengan adanya safety stock ini akan menjadi 350 ditambah safety stock. 66,449. Nah, ini ROP yang baru. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Bapak tadi mau diulang, mau lihat yang ROP tadi Pak, belum ketulis. Yang mana? Yang ROP tadi Pak. Mau lihat hasilnya tadi berapa? Oke, yang ROP ya. Jadi ROP ya, ROP di sini.
ROP sama dengan rata-rata demand selama lead time. Ya, di sini ada informasi hanya rata-rata demand untuk alat ini selama lead time ya. Selama lead time ini 350 unit. Nah, ini selama lead time 350 unit ini. Rata-rata demand selama lead time. Ya. Dengan standar deviasi 10. Nah, ini merupakan ROP. Ya, ROP. Kalau kita mengabaikan ketidakpastian. Ya, tapi kita harus antisipasi. Karena apa? Karena demand ini bersifat tidak pasti. Mana yang menunjukkan bahwa demand itu tidak pasti? Ini ada nilai standar deviasi, ini jelas. Ya, ini juga merupakan cerminan ketidakpastian. Nah, sekarang kita harus menghitung SS, safety stock. Ya. Penghitungan safety stock itu sangat ditentukan oleh berapa service level. Ya, ini di sini 95%. Dan service level itu juga merupakan service level sangat ditentukan oleh batas toleransi terjadinya stock out. Kita mentolerir 5% terjadinya stock out sehingga service level 95%. Ya. Nah, ini nanti akan kita pakai untuk mencari Z, nilai Z, yaitu luas kurva di bawah distribusi normal ya, untuk tingkat keyakinan tertentu. Nah, tingkat keyakinan di sini sama dengan service level. Service level kita 95%, ya. Jadi maksudnya 95% demand itu bisa kita penuhi dengan stok yang kita miliki. Dan ini akan menjadi nilai Z. Yaitu dengan mengkonversi service level ini ke dalam nilai Z menggunakan fungsi norms in. Ya, norms in. Kita dapatkan 95% nilai Z-nya adalah 1,64. Nah, di sini kita sudah bisa menghitung. Kalau Z-nya 1,64 ya, ini 1,64. Ini Z. Sedangkan standar deviasi demand selama lead time itu adalah 10. Berarti 1,64 kali 10. Sama dengan 16,44. Ya. Dengan adanya ketidakpastian, maka kita harus nambah ROP dengan 16,44. Sehingga total ROP itu adalah 350 yang tanpa SS ditambah dengan gitu saja. Jadi untuk mengantisipasi demand tersebut, kita akan belanja ke supplier setiap persediaan kita tinggal 366 unit. Itu implikasinya. Ya. Jadi kita akan cek. Oh, stok kita tinggal 366. Kita segera kirim order kepada supplier. Order datang, kita pakai lagi 366. Kita order lagi kepada supplier. Itu maksudnya, ya. Itu terjawab? Menjawab penjelasan ini? Iya, Pak. Sudah. Oke. Yang lain? Sudah jelas, Pak. Oke. Bapak mau bertanya. Gimana, Puspita? Jelas? Tadi itu Ya. fungsi yang norm skin itu buat apa ya, Pak? Yang mana? Yang mana? Yang fungsi di Excel yang norm skin itu norm yang tadi Pak yang norm skin itu buat apa, Pak? Putus. Coba diketik di chat. Di chat. Yang Z itu ya, Rum. Yang Z. Coba di, chat.
fungsi nomsin. Oke, ya. Nomsin adalah fungsi dalam Excel noms_inf adalah fungsi dalam Excel untuk mencari nilai Z, yaitu luas kurva distribusi normal untuk tingkat keyakinan tertentu atau level of confidence. Kalau Anda ingat-ingat di statistik ya. Nah, dalam hal ini tingkat keyakinan identik dengan service level. Ya, jadi dalam manajemen persediaan, tingkat keyakinan itu identik dengan service level. Itu bisa Nur Puspita menjawab? Yang lain? Oke, ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, dalam model manajemen inventory probabilistik itu ada kondisi di mana demand-nya variabel, ya, tapi lead time-nya konstan. Mungkin ada kondisi seperti ini gitu ya. Jadi demand-nya itu uncertain, ya, tidak pasti, tapi lead time-nya pasti. Nah, kalau kondisinya seperti ini, maka safety stock itu tetap ini ya, Z kali standar deviasi demand selama lead time. Ya. Namun, penghitungannya beda. Ya. Di mana standar deviasi demand selama lead time itu dihitung standar deviasi demand kali akar lead time. Ya. Kali akar lead time. Contoh. Ya. Rata-rata sales per hari laptop merek Lenovo pada Unjani Computer Shop adalah 15 unit dengan standar deviasi 5 unit. Ya. Unjani mentoleransi stock out 10%. Jika lead time dari dealer di Jakarta 2 hari, berapa ROP dan berapa safety stock? Ya. Nah, kita coba cek. Kita mempunyai toko komputer yang menjual laptop merek Lenovo. Rata-rata per hari, ini kita hapus dulu ya. Rata-rata per hari laku 15 unit. Berarti di sini demand rata-rata 15 unit per hari. Nah, ini 15 unit per hari. Standar deviasi demand-nya itu adalah 5 unit. Nah, dengan standar deviasi demand 5 unit. Ya. Kita hanya mentoleransi stock out 10%. 10%. Berarti kalau toleransi stock out-nya 10%, maka service levelnya itu adalah 90%. Nah, lead time-nya fix. Lead time-nya fix 2 hari. Maka ROP tanpa safety stock itu adalah rata-rata penjualan selama lead time. Ya. Rata-rata penjualan atau rata-rata demand selama lead time. Rata-rata demand per hari itu adalah 15. Lead
lead time-nya 2 hari. Berarti jika persediaan tinggal 30 unit, maka kita harus kirim order. Ya, kita mendatangkan lagi, kita kirim order. 2 hari kemudian order datang. Gitu ya. Gitu. Nah, sekarang kita akan cari berapa safety stock-nya. Karena ini merupakan demand yang tidak pasti, ada ketidakpastian demand, maka kita harus menyediakan safety stock. Berapa safety stock-nya? Nah, kita cari nilai Z-nya. Nilai Z itu adalah norms inf dari service level. 90%. Nilai Z-nya adalah 1,28. Ya, 1,28. Nah, dengan Z yang diketahui, maka SS itu sama dengan Z kali, ini Z kali, nah di sini harus kita bedakan. Di sini adalah lead time-nya konstan, sehingga standar deviasi demand selama lead time itu adalah standar deviasi demand ini, kali akar lead time. Kali akar lead time. Ya. Ini. Ya. Standar deviasi demand yaitu B2 kali akar lead time. 9,06. Ya benar ya. Ya. Sehingga di sini ROP dengan adanya safety stock itu menjadi 30 ditambah 9,06. 39 unit. Jadi ketika persediaan laptop merek Lenovo tinggal 39 unit, kita segera kirim order. Ya, kita segera kirim order. Order nanti 2 hari lagi order akan datang. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, bagaimana kalau demand-nya konstan, tapi lead time-nya yang variabel? Ya, demand-nya konstan, lead time-nya variabel. Kita anggap bahwa demand itu nilainya tidak berubah. Oke. Unjani Computer Shop juga menjual optic reader dengan rata-rata sales per hari 10 unit. Unjani mentoleransi stock out hanya 2%. Jika lead time dari dealer rata-rata 6 hari dengan standar deviasi 1 hari berapa ROP dan berapa SS. Oke. Rata-rata demand 10 unit. Rata-rata sales 10 unit. Dengan ini karena pasti, makanya tidak ada informasi tentang standar deviasi demand ya, karena dianggap pasti. Stock out ditoleransi 2%. Maka service level 1 minus 2%. 28%. Ya. Lead time dari dealer itu rata-rata 6 hari dengan standar deviasi lead time 1 hari. Maka ROP tanpa SS itu adalah 10 kali lead time-nya 6 hari. 60 unit. Ya. Jadi pada saat stok kita tinggal 60 unit, kita segera rilis order. Ya, 6 hari kemudian barang akan datang sebanyak sekian. Nah, dengan
dengan service level 98%, maka nilai Z-nya akan menjadi 2,05. 2,05. Dengan diketahui nilai Z 2,05, maka safety stock kita hitung yaitu Z kali standar deviasi demand selama lead time, yaitu demand selama lead time ini kali standar deviasi lead time. Standar deviasi lead time. Ya. Safety stock-nya adalah 20,53. Dan ROP dengan adanya safety stock menjadi ROP ini demand selama lead time ditambah safety stock 81 unit. Gitu ya. Ini kalau demand konstan, lead time variabel. Dalam praktiknya, dalam kenyataannya, dua-duanya itu variabel. Ya, dua-duanya variabel. Baik demand maupun lead time variabel. Maka ROP kita hitung rata-rata demand selama lead time ditambah Z kali standar deviasi demand selama lead time. Di mana standar deviasi demand selama lead time itu dihitung dengan akar rata-rata lead time kali demand. Standar deviasi demand kuadrat ditambah rata-rata demand kuadrat kalikan standar deviasi lead time kuadrat. Itu diakarkan ya. Oke. Menjadi Computer Shop juga menjual iPod dengan rata-rata sales per hari 150 unit dan standar deviasi 16 unit. Unjani mentoleransi stock out 5%. Ya. iPod diorder dari dealer di Jakarta dengan rata-rata lead time 6 hari dan standar deviasi 1 hari. Berapa ROP, berapa SS. Oke. Kita cek di sini. Ya. Rata-rata sales per hari 150. Ya. Dan standar deviasi 16. Kita mentoleransi stock out ya 5%. Sehingga SL 1 minus 5 dan lead time-nya rata-rata 6 hari dengan standar deviasi 1 hari. Sehingga ROP tanpa SS itu adalah rata-rata demand ya, kali rata-rata lead time. ROP tanpa safety stock. Ya. Untuk mengantisipasi ketidakpastian, maka kita akan menghitung safety stock. Berapa safety stock-nya? Dengan standar deviasi, dengan service level 95%, maka kita bisa menghitung Z-nya adalah 1,64. Ya. Sehingga safety stock itu adalah Z kali rata-rata lead time ya. Ini diangkat dulu SIRP rata-rata lead time ya. B rata-rata lead time itu ada di B6
B6 kali B5 rata-rata lead time kali standar deviasi demand kuadrat. Standar deviasi demand ini standar deviasi sales ya kuadrat ditambah average daily demand kuadrat. Average daily demand kuadrat ini kuadratkan kali standar deviasi lead time kuadrat. Ya. 155,03 unit. Sehingga RUP dengan SS ini menjadi 100 ROP itu 55 unit. Tadi kok ini ya? Coba sebentar. Satu koma 64 8 kali SGRT oh ini belum dikalikan ini ya ini SS ini belum dikalikan Z ini oke ini Z bisa diikuti sampai sini? Ada pertanyaan? Nah, sekarang coba perhatikan di sini ya. Untuk mengantisipasi demand ini, kalau kita mentoleransi stock out 5%, artinya apa? Artinya kita mampu memenuhi kebutuhan atau kita jualan misalnya di BC gitu ya. Di BC. Rata-rata sales kita 150 unit per hari ya. Dengan standar deviasi 16 unit. Kemudian kalau kita mempunyai stok ya sebanyak 900 unit. 900 ini baru rata-rata penjualan kalikan rata-rata lead time. Ya. Padahal penjualan ini sifatnya tuh fluktuatif atau sifatnya variabel. Jadi tidak pasti. Karena tidak pasti, maka kita akan menetapkan safety stock. Ya, persediaan pengaman. Agar apa? Agar untuk menjamin 95% sales ini bisa ketutup atau demand bisa ketutup dari on hand inventory, maka kita harus menyiapkan safety stock sebanyak 255,011 unit. Gitu ya. Untuk menjamin 95% demand itu bisa dipenuhi. Ya, atau probabilitas kita tidak bisa memenuhi demand dari inventory kita hanya 5%. Ya. Nah, sekarang logikanya kalau service level kita naikkan, apa yang terjadi dengan safety stock? Kalau service level kita naikkan, apa yang terjadi dengan safety stock? Apa yang terjadi dengan safety stock? Berkurang bukan, Pak? Kalau service level kita naikkan. Jadi
Kan tadi itu 95%, kita safety stock-nya 255. Nah, kita ingin menjamin bahwa demand itu benar-benar harus semakin tinggi, ya. Jumlah demand yang bisa kita semakin tinggi kemampuan kita untuk memenuhi demand dari stok yang ada. Logikanya apa? Stok kita akan berkurang atau bertambah? Logikanya. Kita naikkan kemampuan kita, ya. Itu logikanya kita harus menambah atau mengurangi stok. Menambah, Pak. Menambah, ya. Jadi service level kita naikkan, itu dampaknya apa? Safety stock akan bertambah, gitu ya. Nah, sekarang kita buktikan. Oke, kita nggak ingin pelanggan kita lari, ya. Lari karena kalau mereka nyari laptop itu nanti tidak bisa kita penuhi karena apa? Karena kita kekurangan stok. Kalau begitu, service level kita naikkan, ya, atau probabilitas stock out kita turunkan. Misalnya service level atau stock out kita turunkan menjadi hanya 2%. Ya, 2%. Berarti service level akan menjadi berapa persen? 98%. Ya kan? Nah, sekarang coba lihat. Perhatikan perubahan SS, perubahan Z dan SS. Nah, ternyata benar, ya. Jadi, jika service level kita naikkan, nih, maka safety stock juga akan meningkat. Ya, jadi nanti implikasi praktisnya adalah bahwa kalau kita menaikkan service level, maka sama dengan kita akan menaikkan jumlah safety stock. Gitu ya. Jadi safety stock akan bertambah. Nah, dari sisi service level itu aman. Ya, dari sisi service level, semakin banyak safety stock, maka service level akan semakin tinggi. Kita bisa balik juga seperti itu ya. Semakin banyak safety stock, service level akan semakin tinggi. Tapi dampaknya apa? Dampaknya apa? Efisiensi kita korbankan. Ya. Efisiensi kita korbankan. Nih. Service level itu trade off dengan efisiensi. Kenapa efisiensi kita korbankan? Nah, karena apa? Karena untuk menyimpan material ini, menyimpan barang, kita kan perlu mengeluarkan biaya holding kan itu. Ya. Ada holding cost atau carrying cost. Jadi semakin besar safety stock, artinya semakin banyak stoknya, maka holding cost juga akan semakin mahal. Ya, semakin besar. Tadi dibuktikan di sini. Ini. Holding cost semakin mahal. Ya. Nah, kita buktikan coba kalau misalnya di sini ya. Harga beli laptop per unit. Taruhlah misalnya 10 juta. Ya. 10 juta. Kemudian biaya laptop kita simpen di toko kita sebelum laku terjual, itu holding cost. Misalnya 20% dari persediaan. Ya. Ini per unit. Ini atau 5% lah ya, karena toko kita sendiri ya, 5% per tahun. Nah, sekarang kita cek. Kalau kita menyimpan sebanyak, kita safety stock 318, ya. ROP tanpa safety stock 900, maka ROP dengan safety stock itu 1218, ya. Holding cost-nya 5%, maka biaya simpan itu holding cost per tahun menjadi rata-rata yang kita simpan
rata-rata yang kita simpan. Ya. Kali nilai persentase biaya penyimpanan kali harga beli ini. Ya. Ini adalah rata-rata yang kita simpan, yaitu ROP per 2 ya, kali persentase biaya penyimpanan ya, kali harga beli per unit. Ini biaya simpannya akan menjadi seperti ini per tahun. Ini per tahun. Nah, sekarang ini dampaknya ya. Kita kembali ke sini. Kalau service levelnya taruhlah 5%. Dampaknya apa terhadap SS dan holding cost? SS-nya akan menjadi semakin kecil, holding cost-nya juga turun. Gitu ya. Kalau ini kita naikkan, ini service level kita naikkan, ini SO-nya menjadi 2%, dampaknya apa? Nah, kan? Nah ini kita membuktikan bahwa service level itu trade off atau bertentangan dengan efisiensi. Gitu ya. Bertentangan dengan efisiensi. Kalau kita naikkan service level, maka efisiensi akan turun. Dan sebaliknya. Ini kita buktikan dengan simulasi ini. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Yang lain? Kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan, berarti ini bisa Anda selesaikan ya. Soal yang ini. Bisa? Bisa? Dicoba ya. Nah, dicoba. Soal itu nanti saya taruh di classroom, masing-masing mencoba. Ya. Masing-masing mencoba, nah nanti akan terasa. Nah, ini kompetensi yang kita harapkan Anda dapatkan. Jadi dengan belajar manajemen logistik, ini artinya kita berharap bahwa pertama Anda mempunyai kemampuan untuk memformulasikan permasalahan ya. Jadi dari kasus real Anda formulasikan dalam permasalahan manajemen logistik, kemudian Anda juga mampu menganalisis, Anda juga mampu menggunakan alat untuk mengolah dan menganalisis data. Ya. Dengan Excel aja kita sudah bisa mengeksplor banyak sekali hal-hal yang bisa kita jadikan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Ya. Nah, untuk membuktikan itu, Anda nanti akan menyelesaikan kasus ini. Gitu ya. Termasuk di dalamnya bagaimana menganalisis dan menyimpulkan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bapak, itu deadline-nya kapan, Pak? Apanya? Tugas yang studi kasus itu. Yang ini barusan? Iya, Pak, yang latihan itu. Yang ini kan, yang latihan. Nanti saya ini di classroom ya, di classroom minggu depan, maksimal minggu depan ya, sudah ada nanti dikembalikan lewat submit di tugas ya. Nanti tugasnya saya buat dibuat di classroom juga, kemudian nanti masing-masing memberikan respon. Gitu ya, Salsa. Baik, Pak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan akhiri kuliah kita. Namun seperti biasa, saya ingin membuat presensi eviden dulu. Eviden untuk presensi.